Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwajam wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Al-ayat sadaqal adzim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in miftakul jannah al ilmu al hadis. Ingkang kula mulyakaken para asatid wabil khusus takmir Masjid Al Mukhlisin nggih. Iya. Takmir Masjid Al Mukhlisin beserta para jajarannya. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang saya muliakan. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat pagi seperti ini, apalagi hari Minggu, ibu-ibu, bapak-bapak, yaitu di Monas. Tapi saya belum pernah, katanya tapi ini. Saat ini orang pada ingin sehat, lari supaya dapat vitamin D. Ya, lari, olahraga. Untuk apa? Menyehatkan tubuhnya. Tetapi kita tidak, di pagi hari ini kita menyehatkan rohani kita. Di tubuh ini ada makanannya. Dan tadi pagi-pagi saya baru nyampe, dikasih siapi sama panitia ketan. Wah ini jadi kelet. Gak mulai-mulai aku kelet. Ada banyak orang berobat tadi kelet gara-gara makan ketan. Besok lagi jangan makan ketan, nanti yang sakit tambah banyak. Ditambah lagi Masya Allah, yaitu makan favorit As-Syekh Al-Pecel. Saya pecel. Makanan khas Surabaya, apalagi bau-bau pecel Madiun. Alhamdulillah, ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang patut kita syukuri adalah amanu wa amilus solihah. Kita beriman kepada Allah, saat ini kita beramal soleh. Ini yang paling utama. Kalau orang ingin sehat, nggak harus minggu, ya bisa olahraga di rumah, ya bisa jalan depan rumah ke belakang, bisa, nggak usah ke Monas. Ya, tapi kalau orang ingin sehat rohaninya, ini yang agak sulit. Dia harus ngaji, dia harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kebutuhan yang utama hidup ini cuman sebentar. Jadi yang saya makan ketan sama pecel, bungkusannya besar gini, kempes. Saya nyinggung gitu. Sami ini. Saya di sini ada ustadz, di sini ada banyak orang tadi. Tak pangan KB, kata ustadz ini, Ustadz Nu'man dia. Masih saya juga mau bilang gitu. Jadi kata akhirnya separuh dimakan Ustadz Nu'man. Jadi separuh ini, nanti separuhnya ngaji lagi. Saya tuh ngaji masih 4 kali Bu. Siang ini 4 kali lagi. Malam nanti tinggal 1. Jadi makannya separuh dulu. Saya juga menghormati satri saya Ustadz Nu'man. Orangnya besar. Tapi tak bilang kalau dimakan jangan dimakan daunnya ya, nanti perutnya sakit. Guyon. Hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan, nikmatnya hidup itu adalah kalau jasad adalah sehat. Nggih? Kalau rohani adalah tenang. Tenang itu dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang enggak tenang berarti kurang ibadahnya. Iya. Loh, saya ada masalah. Tidak ada manusia tanpa masalah. Kenapa? Allah udah berfirman Al-Quran. Saya tahu artinya aja Bu, ya maaf Pak. Ini banyak kiai sebenarnya saya tuh malu. Tapi saya nggak mau Maluku, saya mau Kalimantan aja agak luas. Atau Ambon agak kecil ya. Dan aku jadikan satu kebaikan dan dengan satu kejelekan agar mereka kembali. Jadi kalau orang itu dikasih 2 hal pantas, kebaikan dan kejelekan agar kembali kepada Allah SWT. Ada orang berbuat kebaikan jauh dari Allah, ada orang berbuat kejelekan jauh dari Allah, pasti. Tapi kalau orang yang beriman, kalau orang yang berilmu,
kedua-duanya akan dia kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia jatuh kebaikan, dia tafakur, dia zikirnya, ibadahnya, meneteskan air mata, mengakui salahnya, mengakui kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengakui kerendahannya Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sehingga setiap tetes air mata, saya baca hadis, orang yang menangis karena takut pada Allah dipahala oleh Allah seperti orang bersedekah emas seberat bobotnya. Saya jadi iri, guru saya Ustaz Luqman, Ustaznya pergi ya. Ustaz Luqman itu berat, kira-kira 70 kilo. Kalau saya 60, rugi saya. Ibu-ibu yang kurus rugi itu. Kalau yang gemuk, untungnya banyak itu. Bayangkan kalau bobotnya 70 kilo, selisih 10 kilo, saya rugi. Sama nangisnya kalah sama beliau. Ini berjamaah yang saya muliakan. Jadi orang-orang yang berilmu, yang bertakwa ini ketika dia duduk termenung zikir pada Allah, baca Quran, dia nangis. Apalagi dia sholat, dia nangis karena takut pada Allah SWT. Ini namanya kebaikan kembali kepada Allah SWT. Dia bersedekah, sedekahnya karena Allah SWT, kembali pada Allah SWT. Maksudnya perbuatan baiknya menjadikan dia dekat dengan Allah SWT. Ini orang kalau tahu ilmunya jadi enak. Yang kedua, dan aku jadikan satu kejelekan agar mereka kembali. Dikasih corona, dikasih sakit, tapi sakitnya tidak menghalangi untuk memohon rahmatnya Allah, untuk mohon ridhonya Allah SWT, untuk mohon ampunannya Allah SWT. Atau dikasih oleh Allah yang lain, apa? Dijatuhkan pada maksiatan. Dengan berbuat maksiat dia sadar, ya Allah, sampai kapan aku seperti ini? Ada satu orang, saya punya pesantren di Cinere. Kira-kira kalau dari sini, kalau jalan kaki kira-kira 2 jam, mungkin 3 jam. Kalau naik motor nanti saya bawa mobil 1 jam gitu ya. Ya, Cinere. Tiba-tiba ada orang udah pulang sekarang. Setiap datang kira-kira 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, orang itu pakai celana gini, pendek ireng, pakai baju ini bedel kaosan nelek, rambutnya agak panjang. Begitu saya datang, jenengan Pak Nur ya? Oh nggih, barang. Saya boleh tidur di pondok, silahkan. Tapi saya nggak sholat. Saya senyum. Apakah saya nyuruh sholat tadi? Tidaklah ya. Saya nggak nyuruh sholat Anda. Bulan depan ketemu lagi tidur sih. Memang kata santri saya, Gus ini katanya ingin tidur di pondok terus, ya silahkan. Setiap saya ke Jakarta ketemu orang itu, saya bilang, ketika saya adzan sholat asar, kalau saya pas di rumah di Cinere, pas jadwal pas saya di Cinere, pas ada ngaji, dia lari ke makam, kuburan, lari kuburan, karena di belakang samping ini ada makam. Lalu setiap ketemu saya tak bilang, Mas sudah makan belum? Sampun Pak Ustadz, ya wis. Ini panggil Pak, saya ke Ustadz, muga derajat aku tak guyoni. Ente kemarin panggil saya Mas, Pak, sekarang panggil Ustadz, ente jangan bikin saya sakit hati. Kenapa? Lah sampai unggal derajatku kan gak enak aku kan saya gak mau, udah Pak aja gak apa-apa lah. Tapi saya gak sholat tuh, yang nyuruh sholat siapa saya? Sampai 6 bulan gak pernah suruh sholat saya hanya nyuruh makan, waktu tidur gak, gimana tidurnya enak gak, bilang gitu. Saya gak pernah nyuruh. Setelah 6 bulan dia tanya sama saya, Pak Ustadz boleh saya tanya? Oh boleh, apa? Kenapa Pak Ustadz gak pernah nyuruh saya sholat? Saya tanya, apakah anda sampean bisa doanya sholat? Bisa. Lalu saya bertanya, sampean tahu nggak kalau orang nggak sholat itu hukumannya apa? Dosa lah ya. Kenapa saya ngomong? Kalau sampean tak suruh sholat, sampean sudah tahu dosanya, pahalanya sholat. Sampean tak tahu, sudah tahu bagaimana dosanya orang nggak sholat. Kenapa saya nyuruh? Kenapa saya nggak nyuruh? Enggak, karena sholat itu seorang hamba berhubungan langsung dengan Tuhannya. Hak prerogatif panjenengan mau apa tidak, dan Gusti Allah nggak butuh sampean sholat, Gusti Allah nggak akan ngangkat derajatnya termasuk saya. Sampean nggak sholat juga Gusti Allah tidak akan jatuh derajatnya. Lalu enaknya saya gimana? Enaknya sakarep sampean. Enak sakarep sampean. Karena apa? Para jamaah yang saya muliakan, ini orang nggak bisa disuruh. Kenapa? Pemabuk. Kalau sampean mabuk jangan di sini, di makam. Kalau narkoba jangan di sini, nanti ada polisi saya repot. Kalau udah sadar di sini nggak bawa. Jadi alhamdulillah lama-lama dia sadar sendiri, sholat. Tak kasih sarung. Waktu tak kasih sarung hitam.
Saya tahu orangnya sebagai apa hitam, pakai sarung hitam. Sarung hitam. Kebetulan saya punya. Pak, kenapa saya pakai sarung? Saya nggak sholat loh. Saya kasih sarung ini sampai kalau tidur pakai celana pendek. Takutnya komprang. Lah begitu kalau sampai tidur, kan ada ibu-ibu perempuan kadang lewat sini ibu-ibu. Sampai tidur ini nggak sini. Takutnya ibu-ibu merangsang lagi. Makanya pakai sarung Mbak orang. Saya kasih sarung bukan untuk sholat, untuk tidur biar nggak masuk angin gitu. Lama-lama dia jadi namanya dia sholat sendiri, ngaji. Kalau ngaji di pojok sana, kalau ngaji saya di pelorok terus. Dia bilang, Pak, saya ini orang sakti lagi. Sakti itu yang kayak apa sih? Ambil pisau dia, dilukai gini. Loh, sakti saya kok hilang gitu. Langsung terluka. Kemarin Pak, sebelum Bapak ada Ustadz, ini masih nggak luka lagi nih kan? Ini nggak coba lagi loh. Luka lah, makanya itu. Karena sampai itu di pondok saya, saktinya hilang gitu. Orang sakti itu orang yang nggak makar, ya orang yang tidak bisa dibakar dengan api neraka. Saya baru percaya orang sakti. Kalau sampai sakti hanya nggak dilukai nggak luka, kenyataannya sekarang luka juga. Kalau orang sakti itu dilukai, api neraka nggak akan terbakar. Adalah sakti itu sakti akhirat, ada sakti dunia. Ketika dihina dia tidak marah, ketika dimaki dia tidak marah, itu orang sakti. Itu orang sakti itu. Kalau sampai nanti dihina sama orang marah, wah itu belum sakti namanya itu. Belum. Karena apa? Ketika sampai dihina, dihujat, wah sampai stres kepikiran mati sendiri ya benar. Coba kalau orang-orang para sahabat, para tabiin, para ulama, Rasulullah SAW dihina, difitnah, dipojokkan, tetap tegar. Karena apa? Karena menghidupkan imannya dengan selalu bertasbih kepada Allah SWT. Itu baru orang sakti. Kalau hanya dilukai aja luka, apalagi sampean. Sampean kalah sakti dengan mobil itu, mobilnya santri saya itu. Itu lebih sakti. Gak percaya sampean? Tak ambilkan batu itu mobil. Banyak tak kebur batu. Tang mentalkan lah, itu sakti ini orang ini. Banyak sakti. Coba sampean tak kebur, jangan nah ini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, saya mendidik orang sesuai dengan yang saya hadapi. Beberapa hari ini saya ketemu Habib muda-muda, Habib muda itu datang ke pondok saya, baru pulang dari Umar bin Habib Yaman. Kebetulan pertengahan bulan saya ke Jakarta, mampir pondok 2 hari di situ, 3 hari. Kemarin semalam juga ada ketemu Habib lagi, masih muda-muda di Habib Muhammad Hamid. Saya bilang, antum Habib? Iya. Ben ya. Alnya apa? Tunjukkan, ada asegaf. Habib itu apa taknya? Habib itu nasabnya kecucunya Rasulullah SAW. Saya tahu. Saya bertanya, apakah antum sudah pernah mimpi ketemu Rasulullah SAW? Diam dia. Hah? Nah, kenapa? Habib itu kan keturunannya Rasulullah SAW. Berarti kehabiban antum diragukan sama saya. Kenapa? Masa kakeknya nggak pernah jenguk cucunya, tak bilang gitu. Ya kan? Oh, Pak Ustadz, jangan bikin saya stres dulu ya kan? Adakah seorang kakek nggak kangen sama cucunya? Atau seorang cucu nggak pernah kangen sama kakeknya? Perlu dipertanyakan Habib antum. Saya nggak bisa, kok belum. Nah, makanya ente jadi santri saya aja lah. Jadi santri saya. Ini hari ini dari santri saya. Bukan hanya antum, banyak Habib tak gitu sama saya. Menghadapi Habib. Menghadapi kiai saya beda lagi. Ada gini kiai lagi beda gini. Ada kiai datang ke rumah. Pak Kiai gimana ini? Nah Pak Kiai punya pesantren besar. Saya itu difitnah, dihina. Ada orang jual bakso sini, bakso ini. Berapa rombongnya? Tak beli. Nggak beli baksonya, saya nggak beli rombongnya semuanya. Boleh nggak 5 juta? Ya, boleh Pak Kiai. Oh ya sendur. Pak Kiai, ente jadi kiai aja. Ini biar kiai jadi jual bakso. Pak Kiai yang namanya tukang bakso kadang-kadang difitnah jual bakso. Kiai difitnah orang yang santai aja, ngapain? Anjing pegonggok kafilah berlalu. Makanya bener kata guru saya, kalau antum sudah terjun di masyarakat dakwah, apalagi antum bekerja, hidup bergaul dengan masyarakat, bahkan dengan istri pun bergaul dengan istri, kadang-kadang dengan anak, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah kasih jaminan di Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini semua gampang hafalnya. Mestinya dengan ayat ini kita itu lebih sabar. Ngapain saya pusing? Toh saya kalau sabar beserta
Allah, sabar di dalam menjalankan ibadah kepada Allah, sabar di dalam menjauhi larangannya Allah, sabar di dalam menjalankan sunnah Rasulullah SAW, sabar di dalam bergaul menghadapi hidup bermasyarakat. Inilah orang-orang yang beserta Allah. Jadi orang sabar tidak bisa kecuali bersama Allah SWT. Kalau nggak bersama Allah berarti bukan sabar, berarti belum benar-benar sabar. Jadi karena Bapak Ibu yang saya muliakan, mari mulai hari ini kita berusaha untuk beserta Allah, beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan nikmat beserta Rasulullah SAW yang banyak bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang saya muliakan, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya tadi karena waktunya sudah habis ngobati orang. Karena saya mau ngaji lagi Bu ya. Ini pagi di pondok Ustadz di majelisnya Ustadz Garudi ya, sama Kiai Oman nanti jam 10 insya Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau ada yang berobat tolong diumumkan, non medis kalau nggak terlalu parah insya Allah akan saya obati, insya Allah sembuh. Syaratnya harus ngaji ya, ngaji, nggak usah bayar, nggak usah bayar ya. Tapi pengobatan saya sakarku karena nggak bayar. Tadi ngobati ibu-ibu tak keplak lagi nih, pagi kok tak injek kakinya. Kenapa? Bu, kok sakit? Karena nggak bayar Bu. Lalu tak tanya, sehat nggak Bu? Sehat. Yang penting sehat Bu. Alhamdulillah ada berapa orang tadi itu. Tapi udah disoting sama mbak-mbak itu. Jangan disoting, nanti KDRT nanti. Nanti KDRT nanti saya dikira kekerasan dalam rumah tangga, repot lagi saya nanti nggak bisa gaji. Mohon maaf ibu yang besar-besarnya ya. Mudah-mudahan Allah berkenan yaitu membimbing kita, Allah ridho kepada kita, Allah mengampuni dosa kita, Allah menyelamatkan kita ya. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah, ridhoilah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah. Jangan kau terlantarkan kami ya Allah, jangan kau terlantarkan kami ya Allah, jangan kau terlantarkan kami ya Allah dalam kehidupan dunia lebih-lebih akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, sungguh kami mengharapkan rahmat-Mu dengan cara bertawasul dengan Rasulullah Muhammad SAW, dengan bertawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bimbinglah kami, rahmatilah ya Allah, dengan barakah-Mu, dengan rahmat-Mu, dengan ridha-Mu, dengan nur-Mu Al-Quranul Karim, dengan salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma barik Islam, Allahumma barik iman, Allahumma barik ihsan, Allahumma barik husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan benar, Rabbana hab azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi al-muslihin, Rabbi ij'al muqima sholati wa min dzurriyyati, Rabbana taqabbal du'a. Wa sallallahu alaihi Muhammadin al-Fatihah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.